Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita ya soal eMMC, terutama soal spek, terus ID-nya ya, terus hubungannya dengan prosedur penggantian IC ya, terutama di MediaTek device ya, yang dia itu memakai eMMC dengan RAM ya, atau eMCP ya. Jadi penyebutannya adalah Embedded Memory Card dengan LPDDR, gampangnya seperti itu ya. Jadi dia ada RAM di dalamnya ya, atau biasa disebut external RAM. Jadi kalau kita bicara spek dari CPU itu sudah ada SRAM ya, atau internal RAM, terus kemudian dia akan memanggil external RAM, yaitu yang ada di eMMC. Dan dalam penerapannya guys ya, itulah kenapa device dengan prosesor MediaTek biasanya di preloader filenya, kalau kita load di UV seperti di tampilan gambar ya, akan ada CID list ya, atau eMMC yang bisa dipasang di HP ini ya. Seperti kita contohkan ini, kita load Realme C2 ya, factory filenya, jadi scatter, kemudian ada preloadernya, dan bisa kita lihat ada eMMC dari Samsung. Kita lihat speknya ya, KM-KD ya, KM-KD 63MB. Nah ini kita lihat speknya, kita lihat di situs resmi Samsung ya. Jadi kalau kita ada spek jelas ya dari situs resmi Samsung tentang eMMC yang dia keluarkan ya. Speknya yaitu storage, itu internalnya 32 ya, storage versi eMMC 5.1 ya. Kemudian DRAM atau Dynamic RAM 16 GB ya. Tapi 16 itu di sini perhitungannya realnya cuman 2 GB ya. GB-nya itu sampean lihat B-nya kan kecil ya, bukan B gede. Jadi beda dengan tulisannya yang di storage, G-nya gede, B-nya gede ya. Kemudian PK 221 atau soketnya ya, kita bisa lihat lagi di internet, soket 221 itu yang bukan, nah seperti ini ya. Jadi itu BGA 221. Jadi sangat penting ya pengetahuan tentang spek eMMC yang akan kita pasang ke prosesor MediaTek ya. Jadi jangan asal pasang karena ada listnya memang. Nah setelah tahu ya spek eMMC-nya, kemudian seandainya ini kita punya eMMC spek sama tapi tidak dalam CID list dari HP tersebut. Nah, mau nggak mau kan kita harus bisa ngerubah ID-nya. Nah ini saya kasih tutor gimana cara ngerubah ID-nya. Ya kita coba tadi ya, langsung kita rubah atau bridge ID dan dia violet ya. Jadi triknya adalah kalau di eMMC 5.1 terutama Samsung yang UV support ya, kita clean RPMB-nya dulu yang jelas. Mau metode yang lama dengan readback FW dulu atau langsung metode baru dengan special task, nggak masalah ya. Ya ini saya pakai metode yang lama, yaitu saya read FW-nya kemudian saya upgrade firmware ya. Jadi kita tunggu proses upgrading firmware-nya. Ya, oke guys, done ya.
upgrading firmware-nya. Kita lihat, kita identity ya, RPMB jadi clean, kemudian seluruh isi hub firmware juga terreset ya. Setelah seperti ini kita langsung aja kita kopikan si ID dari, ya ini contoh saja ya, KMDH ya. Kita copy, kemudian kita paste di kolom UV ketika kita write CID ya. Kita oke, dan jalan prosesnya ya, dan ya done ya. Kalau tadi violet, sekarang done. Kita identity apakah berubah ID-nya ya. Oke, dan berubah sudah ya, DH nah menjadi KMDH guys ya. Padahal KMDH ini soket BGA254, jadi ya nggak mungkin, ini contoh saja ya. Kemudian di UV juga ada tombol restore CID. Jadi kalau kita salah-salah nulis CID kemudian kita restore, dia akan kembali ke CID yang lama ya. Nah itu KM KID ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tutorial modifikasi atau manipulasi CID dengan UV box ya. Kita lanjut, sekarang kita pakai ECG-TAG Plus guys ya. Jadi kita buka modul ECG-TAG Plus, bukan Classic Suite ya. Setelah terbuka guys ya, kemudian kita pilih eMMC socket ya, kemudian cek eMMC. Sama kalau secara sederhananya ini ya tombol identity kalau di UV ya. Kita lihat eMMC terbaca ya. Nah kemudian kalau di UV, apa kalau di ECG-TAG Plus itu preloader bisa juga kita ngelihat listnya ya, sama kayak di UV cuman agak manual sedikit. Jadi preloader list bisa kita lihat, seperti contoh ini saya ngeload preloadernya A1K ya. Ya bisa kita lihat itu adalah eMMC yang kira-kira support eksternal DRAM-nya untuk dipakai ya. Jadi CID-nya yang itu ya. Jadi kalau kita mau menyesuaikan ya cukup preloadernya di load, kemudian akan ketahuan mana-mana saja eMMC yang kira-kira bisa dipakai di handphone dengan preloader yang mau kita pasang ya. Oke, lalu kalau kita mau ngerubah CID-nya kita tap Advanced ya. Jadi Advanced, nah kemudian bisa kita lihat ya. Kalau di ECG-TAG Plus cukup ngerubah produk name ya. Jadi seandainya kita mau rubah KMKD ini ke KMGD ya, jadi tinggal diketik manual saja. Jadi nggak perlu kita punya hex ya. CID hex itu yang kayak di UV kan dia nulisnya pakai hex ya. Kalau di ECG-TAG Plus tinggal kita rubah saja. Contoh kita rubah KMGD ya, jadi GD 63 MB. Nah, jadi cukup seperti itu, nggak perlu tahu hacknya karena dia akan ngerubah sendiri hacknya itu ya. Kemudian seandainya mau dirubah-rubah produk itu produknya Samsung atau apa, nggak masalah ya. Kemudian kita write, dan setelah kita write sukses ya, kemudian kita cek lagi berubah atau enggaknya. Sudah berubah ya menjadi KMGD. Nah, jadi untuk ECG-TAG Plus agak lebih fleksibel ya. Saya contohkan seandainya saya mau ubah seenak saya karena kalau di Snapdragon kan nggak masalah, CID list ini nggak bisa dibaca eksternal RAM-nya apa, dia baca RAM gitu aja, nggak perlu konfigurasi seperti itu. Oke, saya rubah mungkin menjadi
cetak guys ya. Jadi sangat seandainya mau pakai nama sendiri MMC-nya juga nggak masalah ya. Oke, demikian tutor kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.